Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, pencarian korban banjir bandang di Ternate, Maluku Utara terus dilakukan. Hingga kini tercatat 13 orang meninggal dunia akibat terseret dan tertimbun material banjir. Upaya pencarian korban banjir bandang di kota Ternate, Maluku Utara terus dilakukan tim SAR gabungan. Meski sempat diguyur hujan di lokasi banjir bandang, tapi pencarian korban tetap dilanjutkan. Sebanyak 3 unit ekskavator dikerahkan untuk menggali material batu dan lumpur. Saat ini, Kelurahan Rua, Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, berstatus tanggap darurat selama 2 pekan. Masa tanggap darurat ini berlaku sampai kapan? Berlaku 2 minggu. Berlaku mulai hari ini. Sampai 2 minggu ke depan? 2 minggu ke depan atau 14 hari. Tim akan bekerja melanjutkan besok dan diduga masih ada beberapa korban lagi yang masih menumpuk di timbunan, yang itu juga berdasarkan laporan. Banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu pagi. Hujan deras yang melanda sejak Sabtu membuat aliran kali mati jebol dan menerjang permukiman warga. Menurut data BNPB dan tim SAR, 13 orang tewas akibat terseret dan tertimbun material banjir. Selain korban tewas, puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Hujan besar, jadi sekitar jam 4 lewat, ya masyarakat lapor bahwa telah terjadi banjir besar yang mengakibatkan ada beberapa rumah, ada sekitar kurang lebih 10, sama korban yang sementara kita dapat, sama jenazahnya sementara 5. Ini ada kemungkinan penambahan korban? Ya, mungkin karena masih banyak yang masih ketimbun di dalam. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi sedikit terhambat karena material pasir dan lumpur yang cukup tebal di area terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Agus Supriyanto di Kota Ternate, Maluku Utara. Agus, selamat siang. Ini bagaimana perkembangan proses pencarian hingga hari ini? Apakah ada korban yang baru ditemukan pada siang hari ini, Agus? Ya, selamat siang, Ian dan saudara. Untuk pencarian di hari kedua ini, tim SAR gabungan membagi tim menjadi 3 regu. Di setiap regu itu ditempatkan di 3 sektor. Di sektor pertama itu terbagi juga ada sektor 1A, 1B, dan 1C hingga sektor 2 dan sektor 3. Pada sekitar pukul 10:05 tadi telah berhasil ditemukan satu lagi korban atas nama Ridwan Guna, jenis kelamin laki-laki berusia 45 tahun. Korban saat ini sudah dievakuasi dan dibawa langsung ke Puskesmas Jambula. Untuk selanjutnya, baik, Ridwan kembali. Ian. Ya. Berarti artinya ada penambahan korban yang baru saja ditemukan pada hari ini. Namun kita ketahui bahwa data sementara ini ada 14 tewas dan 5 orang hilang. Sesungguhnya apa saja kendala yang ditemukan di lapangan, Agus? Ya, benar Ian. Jadi untuk ditemukannya satu orang korban tadi, berarti total keseluruhan adalah 14 orang korban meninggal dunia. Untuk kendala sendiri di lapangan, tim SAR gabungan cukup terkendala dengan adanya sedimen tanah dan pasir yang begitu dalam, sehingga petugas pun harus cukup berhati-hati untuk melakukan evakuasi. Ian. Ya. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan, ini kan barusan sudah ada korban yang ditemukan, namun sebelumnya sudah ada korban 13
warga tewas. Apakah belasan warga yang ditemukan tewas ini sudah berhasil diidentifikasi? Untuk korban yang lainnya yang telah meninggal dunia, saat ini informasi yang kita peroleh, jenazahnya mereka telah diambil oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Iya. Kemudian Agus, bagaimana dengan warga lainnya di sekitar lokasi bencana? Apakah mereka mengungsi di sekitar ataukah ada posko-posko pengungsian yang memang ditempati oleh warga ini ataukah warga justru mengungsi di rumah sanak saudara mereka? Ya, tadi kita sempat konfirmasi ke BPBD Kota Ternate bahwa telah didirikan 2 posko. Yang satu adalah posko untuk evakuasi dan satunya lagi untuk posko pengungsian. Hingga pagi ini untuk di posko pengungsian di SMK Pelayaran sudah terdapat 33 KK, 120 jiwa. Ya, kemudian Itupun, apakah apakah sudah ada dari warga pengungsi begitu mereka membutuhkan apa saja di posko pengungsian, Agus? Dari pagi tadi, dari amatan kami, warga terdampak datang ke posko untuk meminta sejumlah kebutuhan. Di antaranya air mineral, beras, pakaian layak pakai, dan mie instan. Warga juga membutuhkan adanya terpal, gula, pasir, kopi, minyak kelapa, dan teh yang akan digunakan untuk selamatan atau tahlilan pada untuk peringatan kematian para korban dari keluarga mereka. Namun di posko logistik ini sendiri belum didapatkan adanya hal-hal yang dibutuhkan warga tadi. Baik, artinya hingga saat ini tercatat bahwa warga di pengungsian membutuhkan sejumlah bantuan logistik seperti beras, pakaian, selimut, termasuk juga terpal. Dan sementara data ataupun informasi yang kami dapatkan bahwa ada 1 korban yang baru ditemukan sehingga total korban tewas ada 14 orang dan 5 orang masih dalam pencarian. Terima kasih.